Jika seseorang sedang mengalami masalah psikologis, ia akan mencari bantuan dari pihak yang dianggap profesional. Silakan dulu. Baik Pak, terima kasih. Kita langsung mulai aja ya. Jadi masalah kamu apa? Baik Bapak, jadi akhir-akhir ini itu saya sering merasa cemas, kepikiran gitu soal kuliah dan juga masa depan saya. Cemas itu wajar. Semua orang juga ngerasain. Iya, tapi ini sampai bikin saya susah tidur, terus jantung saya tuh berdebar-debar terus dan bikin gak fokus gitu. Saya berharap bisa dapat arahan gitu atau latihan tertentu Pak. Gak perlu. Kamu cuma butuh hiburan, jalan-jalan, nonton film aja. Tapi di brosur tertulis kalau ini tuh bisa ditangani secara profesional dan bisa langsung tuntas. Itu cuma promosi aja biar orang tertarik. Oh, seperti itu ya Pak. Intinya kamu tuh gak kenapa-napa. Kita cukupkan saja sampai di sini. Minggu depan kalau mau lanjut ya daftar lagi aja. Baik Pak, terima kasih. Saya permisi dulu ya. Stop. Yang barusan kamu lihat itu adalah contoh psikolog yang tidak profesional. Psikolog itu seharusnya mendengarkan, bukan meremehkan. Ketika seseorang datang dengan rasa cemas, susah tidur, jantung berdebar, dan penuh pikiran, itu bukan hanya sekedar kebanyakan mikir. Psikolog tidak boleh bersifat cuek, tidak boleh memotong cerita klien, dan tidak boleh memberi saran asal tanpa asesmen. Psikolog memiliki peran penting dalam membantu kesehatan mental masyarakat. Oleh karena itu, setiap layanan psikologi harus dijalankan berdasarkan kode etik yang menjunjung tinggi tanggung jawab, kejujuran, dan profesionalitas. Di era digital, promosi jasa psikologis makin mudah ditemukan melalui media sosial. Banyak layanan psikologi dipromosikan melalui brosur digital dengan tampilan menarik dan janji yang meyakinkan. Namun, promosi yang berlebihan dapat menyesatkan masyarakat, sesuai dengan pasal 28 dan 32 di dalam kode etik FINSIP. Intan, sebelum kita masuk ke sesi konseling, saya perlu menjelaskan terlebih dahulu mengenai hak dan kewajiban kita masing-masing ya, sebagai psikolog dan klien. Penjelasan ini tuh penting agar tidak terjadi kesalahpahaman selama proses layanan. Baik, saya siap mendengarkan. Sebagai klien, Intan berhak ya mendapat layanan psikologi yang sesuai dengan kompetensi ilmiah dan profesional saya, serta perlakuan yang menghargai martabat dan kerahasiaan Intan. Intan juga berhak ya untuk bertanya, menyampaikan pendapat, serta menghentikan layanan kapanpun apabila Intan merasa tidak sesuai, tetapi dengan tetap mengikuti prosedur yang sudah kita sepakati. Kalau kewajiban saya sebagai klien apa saja ya? Kewajiban Intan adalah memberikan informasi yang jujur dan relevan agar proses konseling kita berjalan efektif, ya, serta mematuhi kesepakatan waktu, aturan sesi, dan pembayaran layanan. Untuk terkait biaya, layanan konseling ini dikenakan biaya sebesar 150.000 per sesi ya, dengan durasi 60 menit. Biaya tersebut ditetapkan berdasarkan standar kompetensi ilmiah dan profesional yang saya miliki, serta disesuaikan dengan standar kepantasan dari masyarakat pengguna layanan. Apakah ada batasan dalam layanan ini?
Ada, layanan ini bersifat konseling psikologis dan bukan pengobatan medis ya. Selain itu, kerahasiaannya itu dijaga, sangat dijaga, kecuali dalam kondisi tertentu yang diatur secara etis dan hukum gitu. Jika Intan setuju dengan hak, kewajiban serta biaya layanan yang telah saya jelaskan ya tadi, maka kita dapat melanjutkan ke kontrak layanan dan memulai sesi konseling. Saya sudah memahami penjelasannya dan saya setuju untuk melanjutkannya. Ini terkait pasal 33 ayat 1 di dalam IIC mengenai penjelasan biaya dan batasan.